Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat tarif resiprokal. Ya, Presiden Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19%, turun jauh dari ketetapan awal yakni di angka 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing, serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Ya, pemirsa, pengenaan tarif impor 19% oleh Presiden Donald Trump, ternyata tarif impor untuk Indonesia menjadi terendah kedua di negara Asia Tenggara. Ya, untuk kawasan ASEAN, Presiden Trump juga mengenakan pajak tarif resiprokal bervariatif. Tertinggi tarif resiprokal sebesar 40% dikenakan kepada Laos, Thailand sebesar 36%, Kamboja 35%, untuk Malaysia terkena 25%, untuk produk semikonduktor elektronik, untuk Vietnam, Amerika mengenakan tarif sebesar 20%. Sementara untuk Indonesia, tarif 19% untuk produk tekstil, kemudian palm oil dan elektronik. Ya, itu tadi bagaimana kemudian tarif yang dikenakan oleh Amerika pada Indonesia begitu menjadi terendah kedua di negara ASEAN. Ya, tentunya mungkin kita harus apresiasi meskipun ya kita harap ini tidak merugikan bagi Indonesia. Iya, kita juga menantikan begitu ya 19% dengan 4 syarat tadi itu apakah maksudnya Indonesia masih punya bargaining power untuk bernegosiasi ataukah sudah saklek seperti itu gitu ya. Baik, kita ke informasi berikutnya, Ca dan juga pemirsa. Hubungan diplomatik dan perekonomian antara Indonesia dan Prancis semakin erat. Ya, kunjungan bilateral Presiden Prabowo Subianto yang disambut hangat oleh Presiden Emmanuel Macron menghasilkan kesepakatan memperkuat diplomasi dan hubungan bilateral perekonomian dan penyelesaian two-state solution. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut barisan pasukan kehormatan berjajar rapi. Presiden Emmanuel Macron menyambut Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Kedua pemimpin negara berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Hangatnya diplomasi Presiden Prabowo dan Presiden Macron tercermin dalam kehangatan meja makan yang mewah dan elegan di Istana Elysee yang bersejarah. Diplomasi meja makan ini menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Di ruang jamuan yang ditata secara elegan, Presiden Prabowo disuguhi rangkaian hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Oke. Bahas two-state solution bahas nggak? Ya. Dibahas. Prancis mendukung two-state solution. Jamuan santap malam di Istana Elysee ini bukan hanya sekedar sebagai bentuk agenda protokoler semata, melainkan sebagai simbol diplomasi yang membentuk komitmen dan persahabatan dua bangsa untuk terus melangkah bersama di tengah dinamika global. Dari Paris, Prancis, IDX Channel. Pemirsa, inflasi Amerika Serikat tercatat naik pada Juni 2025 yang dipicu oleh melonjaknya harga beberapa barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump telah berdampak pada laju inflasi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menyatakan meskipun indeks harga konsumen menunjukkan peningkatan, tetapi inflasi inti tetap moderat jika dibandingkan bulan lalu. IHK tercatat naik 0,3% pada Juni 2025 setelah naik tipis 0,1% di bulan Mei. Secara tahunan IHK naik menjadi 2,7%. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Januari dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Harga bensin naik 1% setelah sempat mengalami penurunan, kemudian harga makanan naik 0,3%, menyamai kenaikan di bulan Mei.
Harga di toko swalayan juga naik 0,3% didorong oleh kenaikan 1,4% pada biaya minuman non-alkohol dan lonjakan 2,2% pada harga kopi. Ya pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, indeks Nasdaq mencatatkan rekor penutupan terbaru pada perdagangan Selasa yang didukung oleh lonjakan saham Nvidia. Namun indeks acuan Wall Street lainnya melemah karena laporan inflasi Amerika Serikat dan sedangkan laporan keuangan bank gagal menarik minat investor. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat 0,18% ke level 20.677. Sementara indeks Dow Jones Industrial Average merosot 0,98% ke posisi 44.023 dan indeks S&P 500 melemah 0,4% menjadi 6.243. Sementara itu bursa saham Eropa pemirsa berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa, katakan saham keuangan dan kesehatan ketika investor menantikan kabar terbaru tentang potensi kesepakatan perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa sambil menelaah data inflasi terbaru. Indeks DAX Jerman melemah 0,42% ke level 24.060. Indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,66% ke level 8.938 dan indeks CAC Prancis turun 0,54% ke level 7.766. Ya, selanjutnya kita simak singkat pemirsa posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan rally ataupun penguatan dalam beberapa hari terakhir, dan pada 9.26 waktu Indonesia Barat IHSG naik 0,12%, dan jika kita lihat ini ya beberapa sektor yang menguat, ada infrastruktur, transportasi, non-siklik, energi, techno health, dan juga sejumlah sektor lainnya, sementara siklik dan basic ini masih melemah. Ya, dan sejumlah saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini ada ENRG, kemudian ada BBNI, BRMS, YOTF, Bilo, kemudian Bumi Era, ADRO, dan juga NRCA. Sementara itu top losers datang dari Cuan, PTRO Brand, Wi-Fi, kemudian PGEO, BRPT, MBMA, Pesat, Inet, TPIA, dan Ratu. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan untuk terus memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan IDX First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosa Incio, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.